warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ananda semua, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke Ananda semua, apa kabar? Oke, kabar baik ya. Apabila ada dari Ananda semua ada yang kurang baik keadaannya, semoga cepat sembuh agar bisa mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan maksimal. Oke, sebelum itu Ibu ingin mengabsen terlebih dahulu ya. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Di kelas ini berapa jumlah siswanya? 23 orang hadir semua atau tidak? Ada 3 orang yang tidak hadir ya. Siapa yang tidak hadir? Oke, yang pertama Bara, yang kedua Halimah, yang ketiga Sinto. Ini alasannya Bara, Halimah, dan Sinto kenapa ya? Kalau Bara sakit, kalau Halimah juga sakit ternyata, kalau Sinto oke, berarti izinnya. Ini nanti yang sakit teman-temannya tolong ditanya ya, apabila sampai 3 hari tidak masuk, agar kita tengok ya temannya, kita kasih semangat dan cepat sembuh, seperti itu. Oke, Ananda semua ada yang ingat minggu kemarin Ibu ingin menyampaikan materi apa untuk hari ini? Oke, tidak ingat ya. Oke, jadi pada hari ini Ibu akan membahas atau menjelaskan materi tentang pelecehan seksual. Kenapa Ibu memilih materi pelecehan seksual yang akan kita bahas pada hari ini? Agar Ananda semua di sini mendapatkan pengetahuan atau pandangan lebih mengenai pelecehan seksual, seperti pengertiannya, jenis-jenisnya, dampak apa yang akan ditimbulkan dari adanya pelecehan seksual, dan tentunya agar membantu Ananda semua agar terhindar dari para pelaku pelecehan seksual dan menambah wawasan bagaimana cara kita memproteksi diri atau melindungi diri dari para pelaku pelecehan seksual ini. Oke, sampai situ Ananda semua paham ya? Hari ini kita akan membahas pelecehan seksual serta tujuan kenapa Ibu membahas pelecehan seksual pada hari ini untuk Ananda semua. Oke Ananda semua, berarti Ananda semua sudah paham ya materi apa yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu pelecehan seksual untuk Ibu. Untuk itu Ibu harapkan Ananda semua mencermati, mengamati tayangan yang akan Ibu tayangkan setelah ini. Ibu harapkan kalian fokus ya mencerna segala informasi yang ada di tampilan slide yang akan Ibu tunjukkan. Oke, Ananda semua sudah paham dari tampilan yang tadi Ibu tampilkan? Oke, sudah paham ya? Kalau sudah paham, berarti sekarang Ibu mau gantian nih nanya ke Ananda semua tentang tampilan slide yang tadi Ibu tampilkan. Saya harapkan Ananda semua mampu menjawab pertanyaan yang saya sampaikan ya. Itu agar membuktikan bahwa Ananda semua memahami dari tampilan yang tadi telah kita saksikan bersama. Sekarang Ibu tanya ya. Mulai yang pertama pertanyaannya, siapa yang masih ingat pengertian dari pelecehan seksual? Angkat tangannya ya jika ingin menjawab. Oke, silakan Adila ingin menjawab. Kalau menurut saya, pelecehan seksual itu kayak pendekatan, orang lakukan pendekatan ke kita kayak secara seksual, tapi itu kita tidak mengizinkan atau tidak menginginkan itu, kayak gitu Bu. Oke, benar ya yang disampaikan Adila dari pengertian pelecehan seksualnya. Jangan takut salah dulu ya, nanti di akhir pertanyaan-pertanyaan yang telah Ibu sampaikan, Ibu ulas kembali jawaban dari Ananda semua. Oke, selanjutnya Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat jenis-jenis dari pelecehan seksual? Angkat tangannya yang tahu jawabannya. Saya Ibu, mau Oke, jawab. silakan Natasha dijawab.
Jadi pelecehan itu ada pelecehan gender, lalu perilaku menggoda, terus penyuapan seksual, pemaksaan seksual, dan pelanggaran seksual, Bu. Oke, ya. Benar ya yang disampaikan oleh Ananda disampaikan oleh Ananda Natasha, jawabannya jenis-jenis pelecehan seksual tuh hal itu gitu. Oke, selanjutnya Ibu mau bertanya, kenapa sih atau alasan apa sih yang menyebabkan para pelaku ini melakukan pelecehan seksual? Ayo yang mau jawab angkat tangannya ya. Oke, silahkan film dijawab pertanyaan dari Ibu. Jadi pelecehan seksual ini terjadi karena para pelakunya biasanya melihat seberapa besar kesempatan yang mereka dapat lakukan untuk melakukan tindakan tersebut, Bu, tanpa melihat pakaian atau hal-hal lain seperti itu. Oke, terima kasih film atas jawabannya. Oke, selanjutnya Ibu mau tanya lagi. Dari tampilan tadi, apa yang Ananda ingat tentang dampak-dampak yang ditimbulkan dari kejadian pelecehan seksual? Siapa yang ingin menjawab? Oke, baik. Natasha ingin menjawab lagi. Oke, silakan Natasha sampaikan jawabannya. Dampaknya ada 3, Bu, yaitu trauma, histeria, dan yang paling parah itu depresi, Bu. Ya, benar ya. Terima kasih Natasha. Oke, Anda semua tadi sudah ya, kita sudah membahas pengertian, jenis-jenisnya, alasan mengapa terjadi, lalu dampaknya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, jika Ananda semua masih ingat dengan tampilan yang ada di slide tadi, bagaimana sih cara kita untuk memproteksi diri dari para pelaku pelecehan ini? Siapa yang ingin menjawab? Angkat tangannya ya. Ibu, saya mau menjawab. Oke, silahkan. Winko mau jawab? Ya, silahkan. Yang pertama, kalau bisa kita jangan menggunakan baju yang terlalu mencolok ataupun yang terlalu membentuk lauk tubuh kita. Terus, jika kita ragu berpergian sendirian, ada baiknya kita meminta seseorang untuk menemani kita. Dan jangan takut berteriak jika ada orang yang kita curigai. Membekali diri dengan membawa benda-benda yang mampu menolong kita. Oke, terima kasih Winka atas jawabannya. Oke, yang terakhir, Ibu sekarang ingin bertanya dari slide yang tadi telah kita sampaikan, yaitu apa sih yang harus kita lakukan apabila kita menjadi salah satu korban dari pelecehan seksual? Siapa yang mau menjawab? Oke, silahkan yang ingin menjawab. Kalau menurut saya, pertama kita harus berani dulu. Kalau pas kejadiannya, berani. Kalau misalnya orang itu ngegodain kita, terus tuh kita harus berani bilang gak mau. Terus kalau bisa kita harus berani melakukan perlawanan fisik. Oke, terima kasih Anda semua atas jawabannya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik, Ibu akan mereview jawaban dari Ananda semua ya, dari mulai pengertian, jenis-jenis, dampaknya, dan lain-lain. Benar yang tadi disampaikan oleh Adilah, bahwasanya pelecehan seksual adalah suatu pendekatan-pendekatan yang ke arah seksual, seperti ajakan untuk melakukan hal seksual atau yang lainnya, baik secara fisik maupun non-fisik. Lalu jawaban yang dijawab oleh Natasha juga benar, yaitu jenis-jenis dari pelecehan seksual itu ada pelecehan gender, ada pemaksaan seksual, ada perilaku menggoda, ada pemaksaan seksual, juga ada penyuapan seksual. Contoh-contoh dari pelecehan gender yaitu seperti merendahkan gender tertentu gitu. Lalu adanya pemaksaan seksual seperti kita memaksa orang tersebut untuk menuruti kemauan kita, atau adanya ancaman-ancaman yang dikeluarkan oleh pelaku. Untuk alasan mengapa para pelaku pelecehan seksual ini melakukan hal tersebut, pada dasarnya para pelaku pelecehan seksual ini tidak melihat bentuk tubuh, tidak melihat gaya berpakaian, tidak melihat umur, tidak melihat jenis kelamin, tetapi para pelaku ini melihat sejauh mana kesempatan yang mereka punya untuk melakukan atau mengeluarkan hasrat yang mereka punya. Jadi mereka tidak mementingkan wanita atau pria, atau orang itu tua atau muda. Jadi dia hanya melihat bagaimana kesempatan, seberapa besar saya dapat melakukan hal ini untuk menyalurkan hasrat saya, seperti itu. Sampai sini Anda semua paham ya kenapa alasan pelecehan seksual itu dapat terjadi. Selanjutnya dampak. Benar tadi yang disampaikan Natasha bahwa dampak dari pelecehan seksual ini terutama ada 3. Yang pertama trauma, yang kedua histeria, yang ketiga depresi. Kenapa orang yang menjadi korban pelecehan seksual ini dapat mengalami trauma? Pertama, mungkin karena para korban ini kan terpaksa. Mereka tidak ingin mendapatkan hal ini, namun mereka diperlakukan
tidak sopan atau senonoh oleh para pelaku, sehingga menyebabkan tekanan-tekanan emosi. Jadi dia trauma, mungkin trauma untuk bertemu dengan orang baru, dia trauma untuk keluar dari rumah, seperti itu. Lalu kenapa bisa menimbulkan histeria? Mungkin karena dia teringat dengan kejadian yang tidak mengenakan hatinya, sehingga ia seperti selalu teringat dengan hal-hal yang dia benci gitu. Bisa saja dia tiba-tiba lagi dia menangis meraung-raung teringat hal tersebut, atau pada saat lagi dia menonton TV ada berita yang menyiarkan pelecehan seksual, dia tiba-tiba menangis terseduh-seduh teringat apa yang terjadi oleh dirinya. Oke, dampak yang paling parah yang tadi terakhir yang ditimbulkan yaitu depresi. Depresi ini menyebabkan kegiatan seseorang terganggu sehari-harinya. Ia tidak dapat beraktivitas normal seperti orang-orang lain karena ia dihantui oleh rasa takut. Bahkan ia tidak mau mengenal dunia luar karena ia merasa cemas dan merasa takut untuk menghadapinya. Hal yang paling parah dari depresi ini, apalagi untuk korban yang sampai hamil karena adanya pemerkosaan yang dia alami, yaitu sampai dia menyakiti dirinya sendiri, atau pada zaman sekarang disebut self-harm. Dan yang paling parah, para korban ini ingin melakukan bunuh diri karena dia merasa hidupnya tidak berguna lagi dan sudah tidak suci lagi. Maka dari itu, jika seseorang ini sudah mengalami trauma, histeria, apalagi depresi, maka kita harus membawanya atau membantunya ke ahli yang lebih mampu mengatasinya, seperti psikolog atau psikiater apabila diperlukan obat-obat untuk menenangkan korban ini. Proteksi diri Ananda, yang pertama kita harus menjaga pakaian kita. Walaupun sebenarnya itu hak-hak kita, tapi kita tidak bisa mengontrol orang lain dalam membayangkan tubuh kita seperti itu, karena pada dasarnya tingkat imajinasi orang antara satu dengan yang lain berbeda. Maka dari itu kita harus berusaha menggunakan pakaian yang longgar dan tidak membentuk lekuk tubuh. Juga kita harus membekali diri dengan peralatan yang bisa membantu kita dalam melawan para pelaku, seperti kita membawa payung atau semprotan lada. Juga kita jangan takut untuk berteriak apabila kita merasakan hal-hal aneh di sekitar kita. Dan apabila kita mengunjungi tempat baru dan kita merasa tidak nyaman, maka ajaklah teman yang sekiranya bisa untuk menemani kita. Kita juga harus peka terhadap lingkungan sekitar. Jangan karena kita terlalu senang, kita jadi lupa bahwa kita harus berhati-hati di lingkungan baru. Dan akan lebih baik lagi jika Ananda bisa bela diri, sehingga pada saat ada pelaku yang menyerang Ananda, Ananda bisa melakukan atau memanfaatkan bela diri yang Ananda bisa. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya yaitu hal apa yang harus Ananda lakukan apabila Ananda menjadi salah satu korban pelecehan seksual. Yang pertama, kita harus berani berkata tidak dengan tegas, menolak, melawan segala perilaku yang menurut kita tidak sopan, apalagi menyerang ke arah seksual gitu. Lalu kita juga harus berani bercerita ke orang lain untuk mencurahkan isi hati kita agar kita tidak tertekan sendiri, dan juga berharap bahwa orang yang kita ceritakan ini dapat membantu kita, menuntun jalan kita apa yang harus kita lakukan apabila kita menjadi korban. Dan kita juga harus berani melapor ke pihak yang berwajib atau di daerah tersebut yang bertanggung jawab apabila terjadi kasus seperti ini. Siapa? Kita harus berani melaporkan hal tersebut, jangan malu, karena itu adalah hak kita, karena kita sebagai korban. Dan yang terakhir, apabila Ananda semua, walaupun jangan sampai terjadi ya, Ananda semua sebagai korban merasa sangat amat tertekan, depresi apabila kondisinya semakin parah, maka akan lebih baik jika Ananda semua pergi ke psikolog atau psikiater untuk memperbaiki keadaan Ananda semua, seperti itu. Sampai sini Ananda semua paham ya? Oke, Ananda semua berarti paham ya mengenai penjelasan atau materi kita pada hari ini. Tapi gak ada salahnya kalau Ananda semua masih ada yang belum paham atau mempunyai pertanyaan-pertanyaan tertentu. Mari kita diskusikan pertanyaan tersebut. Ada yang ingin bertanya? Ibu, saya mau Oke, nanya. baik. Winko mau nanya, silahkan Winko, pertanyaannya boleh. Tadi kan di slide yang Umi tampilkan ada tulisan bahwa pelecehan seksual terjadi karena ada kesempatan. Lalu bagaimana caranya kita untuk menetralisir agar menutupi kesempatan tersebut? Oke, baik. Ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Winko tadi? Oke, tadi film jawab ya. Menurut film itu harus menjaga pakaian agar mengurangi
perhatian dari si para pelaku ini, seperti itu. Benar, sebenarnya jawaban dari film itu benar, bahwa tadi seperti yang sudah kita bahas ya, kalau kita harus berusaha memproteksi diri kita dengan menggunakan pakaian yang longgar, tidak membentuk tubuh, tidak seksi, tidak ketat, seperti itu. Namun balik lagi, pada dasarnya setiap individu memiliki tingkat imajinasi yang berbeda antara satu dengan yang lain, sehingga kita juga harus berusaha mencegah, walaupun mungkin kita merasa oh itu hak kita kok untuk berpakaian, seperti itu, tapi tidak ada salahnya mencegah, karena kita tidak bisa mengontrol pikiran seseorang, baik wanita atau pria, sebenarnya mempunyai tingkat imajinasi yang berbeda. Bukan berarti semua pria membayangkan hal-hal yang berbau seksual, tapi pihak perempuan enggak. Ada juga yang pihak wanita yang membayangkan hal-hal yang berbau seksual lalu melakukan pelecehan terhadap laki-laki, karena pada dasarnya pelecehan seksual ini tidak memandang jenis kelamin, mau perempuan mau laki-laki bisa menjadi korban dari pelecehan seksual ini. Dan seperti yang tadi Ibu bilang, bahwa para pelaku ini selain memiliki kekuasaan atau otoritas, mereka juga melihat seberapa besar kesempatan yang mereka punya. Juga akan lebih baik jika kita berpakaian, berdandan selayaknya budaya yang ada di negara kita. Akan lebih baik jika kita merubahnya dari diri kita sendiri, karena kita tidak bisa menuntut bagaimana pandangan orang lain atau menuntut orang lain untuk bertingkah laku, seperti itu. Baik, sampai sini Anda semua paham ya mengenai materi hari ini yang sudah kita bahas. Maka dari itu sekarang Ibu ingin mengajak Ananda semua untuk mengidentifikasi lingkungan Ananda semua. Apakah Ananda semua pernah melihat pelecehan seksual di sekitar Ananda semua? Oke, pernah. Apa contohnya? Oke, baik catcalling ya, manggil-manggil atau sweet-sweet ke orang yang baru lewat gitu ya. Lalu apa? Ada lagi? Oke, mencolek-colek lawan jenis yang membuat kita tidak nyaman. Oke, benar. Pernah melihat di mana perilaku seperti itu? Saat di bis ya, di busway. Oke. Lalu sekarang Ibu bertanya, jika ada seseorang yang merendahkan gender lain, apakah hal tersebut termasuk pelecehan seksual? Jika iya, masuknya di jenis apa? Ayo. Ya, benar, pelecehan gender. Oke, Ananda semua, baik, kita harus sepakati bersama ya, bahwa pelecehan seksual itu adalah perilaku yang tidak sopan, yang membuat kita tidak nyaman dan mengganggu kesehatan mental kita, khususnya apabila kita menjadi korbannya ya, seperti itu. Biasanya para pelaku ini selain melihat seberapa besar kesempatan mereka bisa melakukan hal tersebut, mereka juga menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan yang mereka miliki, sehingga mereka seenaknya memperlakukan orang yang mungkin berada di bawah dia jabatannya, seperti itu. Oke, Ananda semua, kita sudah membahas banyak ya mengenai pelecehan seksual, mulai dari pengertian, dampaknya, jenis-jenisnya, terus cara memproteksi diri kita, bagaimana, seperti itu. Oke, Ibu sekarang ingin bertanya kepada Ananda, dari hasil pembelajaran kita hari ini, menurut Ananda apa yang Ananda dapatkan dari materi yang telah Ibu sampaikan tadi? Siapa yang ingin menyampaikannya? Angkat tangannya. Oke, silahkan Phil. Menurut saya hari ini dari hasil materi yang Ibu sampaikan mengenai pelecehan seksual itu, saya jadi sadar gitu Bu, kalau umpamakan pelecehan seksual ini gak bagus gitu Bu, sangat amat gak baik dilakukan, dan kita juga jadi bisa tahu gimana kita menghadapinya. Oke, terima kasih Phil atas pendapatnya. Oke, sepertinya pembahasan materi kita hari ini sudah cukup. Maka dari itu, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin meminta satu hal dari Ananda semua. Siapa yang bisa menyimpulkan isi dari pembelajaran kita hari ini? Ayo angkat tangannya. Oke, silahkan dikeluarkan kesimpulan yang telah kamu buat. Kalau menurut saya pelecehan seksual itu apa ya Bu, sesuatu yang berbahaya gitu Bu, yang pastinya dapat mengganggu kesehatan mental kita dan mengganggu keseharian kita. Juga setelah saya tahu apa itu pelecehan seksual, saya jadi merasa harus lebih was-was dengan lingkungan saya. Saya juga harus belajar memproteksi diri saya bagaimana agar terhindar. Saya juga harus mungkin belajar bela diri.
Oke, Ananda semua, selain tadi film yang udah menyampaikan simpulan yang ia dapatkan pada hari ini, nanti Ananda semua juga tulis ya di kertas tentang apa atau hal apa saja yang Ananda semua dapat dari materi yang kita bahas pada hari ini. Lalu kumpulkan ke ketua kelas, lalu nanti dikasih ibu di ruang BK seperti itu. Oke, Ananda semua, sekiranya cukup ya pembahasan kita atau pembelajaran kita pada hari ini mengenai pelecehan seksual. Saya harap Ananda semua dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang Ananda semua dapat pada hari ini di kehidupan sekitar Ananda semua, agar Ananda semua terlindung dari para pelaku para pelecehan seksual dan tidak menjadi korban dari pelecehan seksual. Oke, terima kasih Ananda semua. Maka dari itu, sebelum menutup pembelajaran atau jam belajar pada hari ini, ada kalanya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ananda semua, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di minggu depan Ananda semua.